Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan jawaban atau pembahasan dari LKPD yang telah adik-adik kerjakan. Nah, LKPD yang adik-adik kerjakan dan yang akan kita bahas itu adalah mengenai sintesis protein. Nah, jadi setelah adik-adik mengamati beberapa video stimulus dan apersepsi, tahukah kalian apakah penyusun enzim dan dari manakah enzim tersebut terbentuk? Nah, untuk mengetahui jawaban, mari kita bahas LKPD yang telah adik-adik kerjakan. Nah, pertanyaan tersebut itu mengacu pada mekanisme sintesis protein. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yakni apakah yang dimaksud dengan sintesis protein? Di sini adakah yang ingin menjawab atau memaparkan hasil diskusinya bersama teman kelompok? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menambahkan terkait jawaban dari teman kalian? Oke, baik, terima kasih, sangat lengkap sekali ya. Jadi langsung saja Ibu bahas mengenai apa itu sintesis protein. Jadi sintesis protein itu adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat di dalam DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Nah, untaian DNA yang bertugas untuk mengkodekan atau mengekspresikan suatu sifat disebut dengan gen. Suatu gen itu diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Nah, basa nitrogen yang terdapat di dalam untai DNA ini, dia itu digunakan sebagai acuan untuk mengkode suatu pembentukan polipeptida. Sampai di sini paham terkait apa itu sintesis protein? Oke, kita lanjut pada soal nomor 2, yakni di manakah mekanisme sintesis protein berlangsung? Kelompok berapa yang ingin menjawab? Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok 1? Oke, terima kasih. Sudah sangat lengkap ya dan juga sudah tepat. Jadi, mekanisme sintesis protein itu berlangsung di dua tempat, yaitu pada nukleus atau inti sel, yakni dia ini sebagai tempat terjadinya proses transkripsi, dan pada sitoplasma, tepatnya di ribosom, yang mana di ribosom itu digunakan sebagai tempat terjadinya proses translasi. Nah, di gambar sebelah kiri ini merupakan gambaran dari mekanisme sintesis protein yang berlangsung pada organisme eukariotik. Nah, gambar bulat yang berwarna ungu ini merupakan nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus atau inti sel ini terjadi peristiwa transkripsi yang nantinya akan menghasilkan mRNA atau RNA duta. Kemudian RNA duta yang merupakan produk dari peristiwa transkripsi ini nantinya akan keluar menuju sitoplasma dan akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi yang kemudian nanti akan menghasilkan polipeptida yang kemudian akan diproses kembali secara lebih lanjut untuk menjadi protein-protein. Sampai di sini paham terkait di manakah sintesis protein tersebut berlangsung? Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nomor 3, bagaimanakah tahapan-tahapan sintesis protein? Di sini ada kelompok berapa yang ingin memaparkan kepada teman-temannya? Ya, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah sangat rinci ya.
Jadi langsung saja kita bahas tahapan-tahapan pada sintesis protein itu terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada peristiwa transkripsi, yaitu merupakan proses penyalinan kode genetik pada DNA dan akan menghasilkan RNA duta atau mRNA. Nah, peristiwa transkripsi ini terjadi pada nukleus atau inti sel. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik pada RNA duta atau mRNA oleh ribosom dan akan menghasilkan polipeptida. Nah, peristiwa translasi ini terjadi di dalam sitoplasma. Untuk lebih lanjut kita bahas mengenai satu-satu masing-masing tahapan dari peristiwa sintesis protein. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai transkripsi. Jadi peristiwa transkripsi ini dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada peristiwa transkripsi ini dia melibatkan untai DNA dan enzim RNA polimerase. Bagaimanakah tahap-tahapannya? Tahapan dari peristiwa transkripsi itu dimulai ketika enzim RNA polimerase tadi akan menempel pada promotor gen. Kita kan telah tahu bahwa suatu gen itu diawali dengan promotor gen dan terminator. Nah, awal terjadinya transkripsi itu diawali dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada promotor gen. Setelah itu, RNA polimerase tadi akan membuka untai ganda DNA menjadi seperti gambar ini. Untainya terbuka, kemudian RNA polimerase akan menyusun nukleotida RNA pada untai DNA menjadi rantai RNA duta. Setelah DNA tadi terbuka kan seperti ini. Kemudian muncullah nukleotida RNA yang mana dia nanti akan berpasangan dengan basa-basa nitrogen yang ada di dalam RNA duta. Nah, peristiwa pencocokan basa nitrogen antara basa nitrogen nukleotida RNA dan basa nitrogen yang terdapat di dalam RNA duta atau mRNA itu disebut dengan peristiwa elongasi. Jadi, pencetakan basa nitrogen pada untai DNA untuk membuat RNA duta ini disebut dengan peristiwa elongasi. Nah, kapan sih peristiwa elongasi itu berakhir? Jadi, pencetakan RNA duta itu akan terus berjalan sampai RNA polimerase bertemu dengan ujung terminator. Nah, peristiwa inilah yang menandakan berakhirnya peristiwa elongasi, dan di sini disebut dengan peristiwa terminasi. Setelah itu, setelah RNA polimerase yang telah bertemu dengan ujung terminator tadi akan melepaskan diri. Nah, untai yang terbentuk tersebut adalah RNA duta atau mRNA. Untai RNA duta kemudian akan keluar menuju sitoplasma untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi. Nah, jadi setelah RNA polimerase ini tadi bertemu dengan ujung terminator, maka dia ini akan terlepas dari untai DNA, begitupun dengan RNA duta yang terbentuk tadi. Nah, setelah itu RNA duta yang terbentuk ini dia akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi. Nah, di tahap translasi ini juga dibedakan lagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada peristiwa translasi ini melibatkan RNA duta, rantai RNA duta tadi yang merupakan hasil atau produk dari peristiwa transkripsi. Nah, kita telah tahu bahwa mRNA atau RNA duta tadi itu kan memiliki basa nitrogen. Nah, setiap 3 urutan basa nitrogen pada RNA duta itu akan mengkode satu jenis asam amino. Nah, 3 urutan basa nitrogen ini disebut dengan kodon. Satu kodon ini dia itu bertugas untuk mengkode pembentukan satu asam amino. Misalkan kodon UUU, maka dia ini merupakan kodon yang akan bertugas untuk membentuk
asam amino fenilalanin. Kemudian kodon USU dia akan bertugas untuk mengkode pembentukan asam amino serine dan begitu pun seterusnya. Nah, di dalam tubuh kita ini ada 20 jenis asam amino yang harus diproduksi oleh tubuh. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam rantai RNA duta atau mRNA itu ada 4 kodon spesial, yaitu kodon AUG, UAA, UAG, dan UGA. Kodon AUG ini selain dia bertugas untuk mengkode pembentukan asam amino metionin, dia ini juga berperan sebagai kodon start, di mana kodon start ini merupakan kodon yang menginisiasi atau memulai terjadinya peristiwa translasi. Kemudian ada kodon UAA, UAG, dan UGA yang berperan sebagai kodon stop. Nah, ketiga kodon ini dia itu tidak berfungsi untuk menyandikan suatu asam amino. Nah, oleh karena itu, kodon stop ini juga disebut dengan kodon nonsense karena dia tidak menyandikan suatu pembentukan asam amino. Kemudian kita masuk ke peristiwa translasi. Nah, peristiwa translasi ini dimulai dengan menempelnya ribosom unit kecil pada RNA duta, tepatnya pada kodon start. Nah, ini setelah tadi ribosom unit kecil dia akan menempel pada kodon start, yaitu kodon AUG. Setelah itu, setiap asam amino nanti akan dibawa oleh RNA-T yang bersifat spesifik. RNA-T memiliki urutan basa nitrogen yang komplement dengan basa nitrogen pada RNA duta. Nah, urutan basa nitrogen yang dibawa oleh RNA-T disebut dengan antikodon, sedangkan urutan basa nitrogen yang komplement dengan antikodon disebut dengan kodon. Nah, setelah menempelnya ribosom unit kecil pada untai mRNA-D, nanti akan datang sebuah asam amino yang dia dibawa oleh RNA-T. Nah, di dalam RNA-T dia ini juga memiliki basa nitrogen. Nah, kemudian basa nitrogen yang ada pada RNA-T dia itu bersifat komplement dengan mRNA. Setelah itu dia akan melakukan pembentukan untai selanjutnya. Kemudian setelah datang RNA-T dan berkomplement dengan basa nitrogen yang ada di RNA duta dan tRNA ini saling berkomplement, maka akan datang ribosom unit besar. Kemudian akan membentuk suatu kompleks translasi, di mana pada kompleks translasi ini dia memiliki 3 situs, yaitu situs E, P, dan A. Di manakah peristiwa translasi tersebut terjadi? Nah, jadi setelah RNA basa nitrogen RNA-T dan juga RNA duta ini saling berkomplement, itu nanti kan akan datang asam amino lain yang ada di dalam sitoplasma ini. Nah, apabila ada basa nitrogen yang berkomplement dengan untai RNA duta, maka dia akan masuk ke dalam situs A. Kemudian dia saling berkomplement. Nah, kemudian asam amino yang ada di dalam situs B akan berpindah ke situs A. Kemudian tRNA yang tidak memiliki asam amino akan bergeser ke situs E dan terlepas dari kompleks translasi. Nah, ini nanti juga akan datang asam amino lain yang sifatnya komplement, sehingga nanti akan terbentuk kumpulan atau rangkaian dari asam amino. Setelah itu, peristiwa perbanyakan atau penempelan asam amino itu tadi disebut dengan peristiwa elongasi. Kapan peristiwa elongasi tersebut berakhir? Jadi peristiwa elongasi tersebut berakhir ketika bertemu dengan faktor pelepas. Nah, ketika faktor pelepas datang, disinilah terjadi peristiwa terminasi. Nah, karena ada faktor pelepas ini, kemudian asam amino yang terbentuk ini tadi akan terlepas, RNA-T juga akan terlepas, kemudian ribosom unit kecil dan ribosom unit besar itu juga akan terlepas. Kemudian terbentuklah rantai asam amino tadi yang disebut dengan polipeptida. Kemudian polipeptida yang
dihasilkan, dia nanti akan diproses lebih lanjut untuk menjadi protein. Nah, kemudian protein ini dia nanti akan dikodokan menjadi asam amino, dikodokan menjadi hormon, enzim, dan lain sebagainya. Dari sini paham? Pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Enzim tersusun atas apa? Jadi enzim itu tersusun atas protein-protein. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soal nomor 4. Apakah semua kombinasi 3 basa nitrogen akan menjadi sebuah protein? Kelompok berapa yang ingin menjawab? Oke, terima kasih. Kelompok 3. Jadi, apakah semua kombinasi 3 basa nitrogen akan menjadi sebuah protein? Jawabannya adalah ya. Karena dengan kombinasi 3 basa nitrogen akan mampu menjadi 64 asam amino, melebihi dari yang seharusnya yaitu 20 jenis asam amino. Nah, tapi akan ada asam amino yang akan diterjemahkan oleh lebih dari satu kode genetik, tapi masih memiliki fungsi yang sama. Jadi, gimana sih Bu dasarnya kok kenapa kita menggunakan kombinasi 3 basa nitrogen? Kenapa kok nggak 2? Kenapa kok nggak cuma 1? Jadi begini. Di dalam tubuh kita itu kan ada 20 jenis asam amino yang harus diproduksi. Nah, jika kita menggunakan dua kombinasi basa nitrogen, maka hasilnya hanya 16. Yang mana 16 tersebut itu tidak memenuhi 20 target dari asam amino yang harus diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, mengapa kita memakai 3 kombinasi basa nitrogen? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan codon stop? Sebutkan macam-macam codon stop. Kelompok berapa yang ingin menjawab? Ya, kelompok 5, silakan. Terima kasih. Kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Oke, langsung saja. Jadi, codon stop itu merupakan salah satu dari 3 codon yaitu UAG, UAA, atau UGA. Nah, codon akhir disebut dengan codon terminal yang tidak menyandikan asam amino. Nah, codon stop ini menyebabkan proses translasi berakhir dengan bantuan faktor pelepas untuk pelepasan ribosom. Sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan codon stop dan macam-macamnya? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan codon start? Sebutkan macam-macam codon start. Oke, terima kasih kelompok 6. Jadi codon start atau codon awal itu merupakan codon pertama yang diterjemahkan pada saat transaksi atau disebut juga dengan codon inisiasi. Nah, codon start ini adalah codon AUG yang dia juga berfungsi untuk menyandikan asam amino metionin. Paham ya terkait apa itu dimaksud dengan codon stop dan macam-macamnya? Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, perhatikan kode di bawah ini. Tentukan kode pada rantai antisense, kemudian pada rantai pada kodon, antikodon, dan asam amino hasil sintesis protein. Nah, di sini yang diketahui adalah kodon, yang mana kodon ini adalah nama lain dari RNA duta atau mRNA. Jadi pada poin B ini sudah kita ketahui ya, jawabannya sama dengan soal. Kemudian setelah kita tahu RNA duta, maka untuk lebih gampangnya kita akan mencari DNA sense. Nah, jika DNA itu ada timin, maka di RNA itu urasil, sehingga basa nitrogen U diganti dengan T, sehingga jawaban dari poin A itu adalah seperti ini. Basa nitrogen U diganti dengan T, dan begitu pun seterusnya. Kemudian tentukan kode antikodon. Antikodon ini adalah nama lain dari RNA-T, di mana nanti di dalam ini nanti basa nitrogen A itu diganti dengan U, kemudian G diganti dengan C, sehingga jawabannya adalah AUG menjadi UAC dan seterusnya.
Kemudian setelah itu, tentukan rangkaian asam amino hasil sintesa protein. Kita dari ini UAC nanti akan tahu asam amino apakah yang akan diproduksi seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor terakhir, apakah sintesis protein pada makhluk hidup prokariotik dan eukariotik memiliki mekanisme yang sama? Kelompok berapa yang ingin menjawab? Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih banyak kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menyanggah dan menambahkan? Oke, jawabannya sudah tepat ya. Terima kasih. Jadi, sintesis protein pada makhluk hidup prokariotik dan eukariotik itu tidak memiliki mekanisme yang sama. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya perbedaan antara makhluk hidup eukariotik dan prokariotik itu terletak pada keberadaan inti sel. Sel eukariotik itu memiliki nukleus atau inti sel, sehingga sintesis protein itu terjadi secara terpisah. Transkripsi dilakukan pada nukleus, sedangkan translasi dilakukan pada sitoplasma. Nah, sedangkan pada sel prokariotik itu dia tidak memiliki nukleus, sehingga mekanisme sintesis protein itu dilakukan di tempat yang sama, yaitu pada sitoplasma. Sampai di sini dapat dipahami? Oke, terima kasih. Demikian pembahasan LKPD pada materi sintesis protein kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan LKPD selanjutnya.